Karena Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, al-mu'minu ala syurutihi. Seorang mukmin itu dia terikat dengan perjanjiannya gitu. Selama perjanjiannya itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak melanggar syariat, maka wajib dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah dalam awal surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikan akad uqud, itu jamak dari akad ya. Akad perjanjian kalian gitu. Akadnya jelas nggak ada denda. Akadnya jelas ya, developer yang akan membangunkan masjid terutama, namun ternyata ya berjalan itu sudah dapat keuntungan, developernya sudah banyak orang yang buat rumah di situ, masjidnya open donasi. Nah, apa? Itu nggak syar'i itu, Pak ya. Ini udah menyalahi akad itu. Ya, maka saya sangat memberi apresiasi, Pak ya, sama developer yang tidak hanya slogan aja syar'i, tapi yang mengamalkan betul-betul akadnya syar'i ya. Ada juga developer kita itu yang ikhwan kita yang masya Allah gitu ya, belum ada dibuat rumah, Pak, dia sudah buat masjid tanpa open donasi dan sudah didirikan pondok pesantren gratis insya Allah gitu. Itu dan dia sumbangkan sebagian dari keuntungan, jadi besar itu, Pak. Ternyata keuntungan dia apa nama itu usaha jual tanah itu rupanya besar juga gitu ya. Dibelinya dengan modal sekian ya, kemudian dijual dengan cara kredit, ya masya Allah ya, ya berapa kali lipat gitu. Itu keuntungannya disumbangkannya untuk buat masjid, kemudian buat sekolah awal-awalnya kan untuk ribuannya yang gratis. Itu sangat masya Allah, tapi sangat-sangat mengapresiasinya. Karena faktanya kita lihat sekarang, Pak, sekolah-sekolah sunnah itu mahal ya. Terkenal dengan mahalnya, Pak. Iya, Pak, masuknya sekarang berapa, Pak? Minimal 6 juta ya, 7 juta. Itu yang kelas-kelas tri itu, Pak. Kelas kakapnya berapa, Pak? 20 juta ada ya. Bahkan ada yang kelas induk angkang ya, Pak, di atas kakap lagi, Pak, 60 juta ada. Sebulan berapa bulannya, Pak ya? Kalau yang kelas trinya 400, 600, 700, yang kelas kakapnya ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan ada 5 juta bulanannya. Ini luar biasanya. Jadi kita sekarang ingin menciptakan sekolah yang tidak hanya bisa dinikmati oleh orang ekonomi menengah ke atas. Yang ke bawah ini kasihan, Pak, ada ikhwan udah lama ngaji, Pak. Ya rupanya anaknya sekolah umum gitu, Pak. Kenapa, Bu, kok nggak masuk? Ya Ustadz ya, saya maulah ya menyekolahkan anak saya ke pesantren ya kan, tapi nggak ada biayanya, kurang, Pak, katanya. Itu saya sangat tergugah sekali, Pak, karena saya merasakan juga gitu, seperti itu ya. Ya kalau orang yang punya uang tentu biasa-biasa aja gitu ya, karena mahal itu kan relatif gitu, Pak. Menurut dia mahal, mungkin menurut orang lain yang penghasilannya masya Allah gitu. Namun saya termasuk orang yang merasakan itu, Pak. Saya dulu, Pak, waktu kuliah awal-awal itu di IAIN di Imam Bonjol di Padang itu, waktu itu sudah ngaji sunnah gitu sama Ustaz Elfi Syam ya. Waktu itu, Pak, diadakan ini ya, kursus bahasa Arab. Saya masih ingat tahun 2007 itu, Pak. Dan saya masih ingat biayanya 300.000, Pak. Saya mencari uang tuh nggak dapat gitu. Dan saya orangnya pemalu juga, nggak berani minta tuh ya. Ya pingin sekali ikut belajar bahasa Arab gitu kan. Namun saya nggak ada uang gitu. Makanya sekarang ya kalau ada teman-teman di masjid, kalau saya ada waktu saya buka bahasa Arab gratis kan gitu. Kalau yang mau membayar silakan, yang enggak gratis gitu. Yang penting kita bisa belajar gitu, Pak ya. Bisa belajar agama ini gitu. Iya, karena kita belajar ilmu agama ini, Pak, untuk ibadah ya. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk meraup keuntungan. Keuntungannya sudah besar ntar, Pak ya, di akhirat. Kalau kita ikhlas, keuntungannya jauh lebih besar yang akan kita dapatkan kelak di akhirat gitu.